Selamat pagi, selamat datang di podcast saya pada kali ini. Bersama saya Francisca Mekasiana. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan perkembangan fisik motorik. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang jurusan PG PAUD. Langsung saja kita panggilkan bintang tamu kita, yaitu Natalia Rutina. Natalia Rutina, silahkan. Apa kabarnya Natalia? Baik. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Natalia Rutina. Saya ingin bertanya, apa sih masalah yang muncul dan perkembangan fisik motorik itu? Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah Kak Mei tanyakan. Di sini masalah yang sering terjadi pada perkembangan fisik motorik anak, yaitu yang pertama ada gangguan perkembangan fisik motorik anak berupa keterlambatan berbicara, di mana anak sangat sulit berbicara saat mengalami gangguan fisiknya. Yang kedua yaitu mengalami keterlambatan dalam berjalan. Dan yang ketiga mengganggu perkembangan berupa autis. Yang keempat ada gerakan tidak seimbang antara anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu adanya kelainan genetik berupa sindrom Down. Di sini tadi kakak sudah menjelaskan yaitu tentang apa saja masalah yang muncul di perkembangan fisik motorik ya kakak tadi. Nah, sekarang tuh saya ingin bertanya lagi, bagaimana sih kak cara melatih perkembangan fisik motorik anak itu? Kita sebagai pendidik dapat mengajarkan anak-anak dengan cara misalnya kita melakukan suatu permainan, misalnya dengan menggunakan permainan menyusun balok ya. Di sini salah satu permainan sederhana yang dapat melatih keterampilan motorik anak yaitu menyusun balok tersebut. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan permainan seperti melukis atau menggambar. Dan selanjutnya kita dapat mengajak anak bermain menggunakan adonan, di mana dengan menggunakan metode ini anak akan belajar dari fisik motorik halusnya ya. Karena fisik motorik halusnya itu mengajarkan tentang jari-jari kita untuk bergerak. Dan yang keempat ada bermain bola, dan yang terakhir itu menarik dan mendorong permainan. Baik, terima kasih kakak atas jawabannya. Nah, pertanyaan lagi nih kakak, kondisi apa saja yang dapat mempengaruhi laju perkembangan fisik motorik pada anak itu? Biasanya lajunya suatu proses perkembangan anak ini tergantung dengan proses perkembangan motoriknya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya salah satunya motivasi belajar anak, di mana semakin kita memberikan motivasi kepada anak, anak akan mudah memahami apa yang kita ajarkan kepada anak. Yang kedua itu adalah pengetahuan ibu, dan di mana kita tahu antara keterkaitan antara ibu dan anak itu sangat akrab ya. Jadi ibu harus paham tentang pengetahuan atau perkembangan motorik anaknya agar tidak ada terjadinya keterlambatan fisik motorik anak. Yang ketiga itu ada lingkungan, di mana lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap fisik motorik anak. Misalnya kita sebagai orang tua melarang anak untuk bermain keluar, itu dapat mengganggu perkembangan fisik anak karena tidak ada interaksi antara anak kita dengan orang lain. Yang terakhir itu adalah stimulasi dan tingkat gizi, di mana tingkat gizi anak, jika anak mengalami gizi buruk, maka anak akan mengalami keterlambatan pada perkembangan motorik anaknya. Tuh. Oke. Nah, kalau peran guru dalam menstimulasi perkembangan motorik pada anak itu bagaimana kalau menurut kakak?
Kalau menurut saya, peran guru dalam menstimulasi motorik halus pada anak, guru dapat memberikan permainan terlebih dahulu terhadap anak. Misalnya sebelum kita melakukan pembelajaran, kita dapat mengajak anak untuk melakukan suatu permainan, karena anak itu sangat cenderung bosan saat belajar. Maka dalam pembelajaran kita harus bisa menggunakan metode bermain dan sambil belajar. Itu dapat membuat anak lebih fokus dalam belajar. Guru juga dapat mempersiapkan alat-alatnya, misalnya saat kita ingin menggambar atau melukis, kita dapat menyiapkan alat-alat seperti buku gambar, seperti pensil, penghapus atau yang lainnya. Itu dapat membantu anak dalam menstimulasi motorik halusnya. Terus yang terakhir itu adalah bahan dan kegiatan pembelajaran yang akan diberikan anak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti alat-alatnya, seperti tujuan pembelajarannya itu apa, harus kita persiapkan terlebih dahulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Oke, baik Kakak, terima kasih atas penjelasannya pada pagi hari ini, sangat luar biasa, dan semoga penjelasan Kakak dapat bermanfaat untuk orang-orang banyak di luar sana. Baik, terima kasih Kakak.